Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Aulia dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 9, ingin menceritakan tentang kisah tauladan Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Gadis Aulia dari kelas 11 IPA 5. Nah, kalian bisa panggil aku Gadis. Gadis kali ini bakal menceritakan salah satu tentang kisah teladan Ali bin Abi Thalib. Penasaran kan? Sekarang Gadis mau tanya, kalian pernah gak sih mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Nah, oleh karena itu Gadis mau ngajak kalian mengenal lebih dekat terlebih dahulu mengenai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian yang belum tahu, pasti di pikiran kalian bertanya-tanya nih, siapa sih Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu? Jadi guys, Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Tahu gak sih, usia Sayyidina Ali terhadap Nabi Muhammad SAW juga masih diperselisihkan loh. Kenapa ya? Kenapa masih diperselisihkan hingga sekarang? Karena ada sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 32 tahun loh. Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalian udah pasti tahu dong secara singkat siapa sih Ali bin Abi Thalib itu. Dan sekarang kita bisa lanjut ke salah satu kisah teladan. Ini adalah sebuah kisah tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam Khulafaur Rasyidin yang sangat patut kita teladani. Tidak ada khalifah yang paling mencintai ukhuwah ketika orang berusaha menghancurkannya seperti Ali bin Abi Thalib. Baru saja dia memegang tampuk pemerintahan, beberapa orang tokoh sahabat melakukan pemberontakan. Waktu itu ada 2 orang di antara pemimpin muhajirin meminta izin untuk melakukan umroh. Ternyata mereka kemudian bergabung dengan pasukan pembangkang. Walaupun menurut hukum Islam pembangkang itu harus diperangi, namun Ali memilih cara yang lain. Dia mengirim beberapa orang utusan untuk menyadarkan mereka. Beberapa pucuk surat dikirimkan, namun seluruh upaya ini gagal. Jumlah pasukan pemberontak semakin membengkak. Mau tidak mau, mereka bergerak menuju Basrah dengan hati yang berat. Ali menghimpun pasukan. Ketika dia sampai di perbatasan Basrah, di satu tempat yang bernama Al-Zawiyah, dia turun dari kuda, dia melakukan salat 4 rakaat, kemudian usai salat, dia merebahkan pipinya ke atas tanah dan air matanya mengalir membasahi tanah di bawahnya. Kemudian dia pun berdoa dengan tangan yang terangkat, "Ya Allah, yang memelihara langit dan apa-apa yang dinaunginya, yang memelihara bumi dan apa-apa yang ditumbuhkannya, wahai Tuhan pemilik Ar-Rasy dan Anggung, inilah Basrah. Aku mohon kepadamu kebaikan kota ini. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik, karena Engkaulah sebaik-baiknya yang menempatkan orang. Ya Allah, mereka telah membangkang aku, menentang aku, dan memutuskan baik aku. Ya Allah, peliharalah darah kaum muslim." Ketika kedua pasukan sudah mendekat, untuk terakhir kalinya, Ali mengirim Abdullah bin Abbas menemui pemimpin pasukan pembangkang, mengajak bersatu kembali dan tidak menumpahkan darah. Ketika usaha ini pun gagal, Ali berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya sambil mengangkat Al-Quran di tangan kanannya. "Siapa di antara kalian yang mau membawa mushaf ini ke tengah-tengah musuh, sampaikanlah pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Jika tangannya terpotong, peganglah Al-Quran ini dengan tangan yang lain. Jika tangan itu pun terpotong, gigitlah dengan gigi-giginya sampai dia terbunuh." Seorang pemuda Kufah bangkit menawarkan dirinya. Karena melihat usianya terlalu muda, mula-mula Ali tidak menghiraukannya, lalu dia menawarkannya kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Namun, tak ada satu orang pun yang menjawab. Akhirnya, Ali menyerahkan Al-Quran kepada anak muda itu. "Bawalah Al-Quran ini ke tengah-tengah mereka. Katakanlah, Al-Quran berada di tengah-tengah kita.
Demi Allah, janganlah kalian menumpahkan darah kami dan darah tanpa rasa gentar dan penuh dengan keberanian. Pemuda itu berdiri di depan pasukan Aisyah. Dia mengangkat Al-Quran dengan kedua tangannya, mengajak mereka untuk memelihara ukhuwah. Teriakannya tidak didengar. Dia disambut dengan tebasan pedang. Tangan kanannya putus. Dia mengambil mushaf dengan tangan kirinya, sambil tidak henti-hentinya menyerukan pesan perdamaian. Untuk kedua kalinya, tangannya ditebas. Kemudian, dia mengambil Al-Quran dengan gigi-giginya. Sementara, tubuhnya sudah bersimbah darah. Sorot matanya masih menyerukan perdamaian dan mengajak mereka untuk memelihara darah kaum muslim. Akhirnya, orang pun menebas lehernya. Pejuang perdamaian ini rubuh. Orang-orang membawanya ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Ali mengucapkan doa untuknya. Sementara air matanya deras membasahi wajahnya. Sampai juga saatnya kita harus memerangi mereka. Tetapi aku nasihatkan kepada kalian, janganlah kalian memulai penyerangan mereka. Jika kalian berhasil mengalahkan mereka, janganlah mengganggu orang yang terluka dan janganlah mengajar orang yang lari. Buka aurat mereka, jangan merusak tubuh orang yang terbunuh. Bila kalian mencapai perkampungan mereka, janganlah membuka yang tertutup, jangan memasuki rumah tanpa izin, janganlah mengambil harta mereka sedikit pun, jangan menyakiti perempuan walaupun mereka mencemoohkan kamu, jangan mengecam pemimpin mereka dan orang-orang saleh di antara mereka. Sejarah kemudian mencatat kemenangan di pihak Ali. Seperti yang dipesankannya, pasukan Ali berusaha menyembuhkan luka ukhuwah yang sudah retak. Ali sendiri memberikan ampunan massal. Sejarah juga mencatat bahwa tidak lama setelah kemenangan ini, pembangkang-pembangkang yang lain muncul. Muawiyah mengerahkan pasukan untuk memerangi Ali. Ketika mereka terdesak dan kekalahan sudah di ambang pintu, mereka mengangkat Al-Quran, memohon perdamaian. Ali yang sangat mencintai ukhuwah menghentikan peperangan. Seperti yang kita ketahui bersama, Ali dikhianati. Karena kecewa, segolongan dari pengikut Ali memisahkan diri. Golongan ini kelak terkenal sebagai Khawarij, berubah menjadi penentang Ali. Seperti biasa, Ali mengirimkan utusan untuk mengajak mereka berdamai. Dan seperti biasa pula, upaya tersebut gagal. Jadi, yang dapat kita teladani dari kisah tersebut adalah Ali sangat mencintai ukhuwah. Meskipun para pemberontak itu mau perang, tetapi Ali tetap mau berusaha damai dan mau memaafkan para pemberontakan itu. Jadi yang dapat kita simpulkan dari kisah tauladan ini ialah Ali adalah seorang yang pemaaf dan cinta damai. Dan itu saja yang dapat gadis ceritakan tentang salah satu kisah tauladan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf apabila gadis ada salah kata, dan gadis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.